Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Dengan judul perikop hari ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus beri mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. 5.000 laki-laki. Wah, banyak sekali. Ditambah perempuan dan anak-anak, kalau satu istri dan 2 anak ya tambah 3 lagi ya, berarti kira-kira 20.000. Itu banyak sekali. Padahal itu hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Di sini perlunya kita percaya dulu kepada Tuhan, kepada Yesus. Kita harus juga rela memberikan apa yang sedikit yang kita punya itu untuk disumbangkan kepada kepentingan pelayanan yang benar ya. Karena ada juga pelayanan yang hanya tedeng aling-aling, hanya kira-kira hanya pelayanan, tetapi bukan untuk pelayanan, tapi untuk melayani dirinya sendiri. Nah, ini untuk pelayanan yang benar. Jadi Yesus tidak punya mobil, Yesus tidak punya rumah mewah, tidak memakai jam tangan mewah. Bahkan Yesus tidak memiliki tempat untuk menaruh kepalanya. Dia bilang, orang burung memiliki sarang dan binatang semua memiliki tempat tinggal, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk menaruh tidur. Padahal Yesus bisa aja menerima banyak sumbangan ya, banyak kolekte, banyak sumbangan diterima dari umat-umatnya, lalu hidup mewah. Yesus bisa aja hidup mewah ya. Oh, dia sangat dipercaya, diikuti banyak orang, menjadi idola banyak orang, dicari banyak orang, bisa menyembuhkan, bisa menggandakan. Wah, pasti itu kolektenya banyak itu. Pasti orang akan memberi persembahan yang banyak sekali. Bahkan yang tidak punya, gak apa-apa, kita berikan saja, kan untuk pelayanan Tuhan. Nah, ternyata Tuhannya, misalnya pelayannya ternyata hidup mewah. Nah, itu yang pelayanan yang kurang benar ya. Yang benar itu seperti Yesus, tidak ngambil kepentingan diri sendiri. 5 roti dan 2 ikan itu tidak dimakan Yesus sendiri. Tidak dimakan murid-muridnya sendiri. Ya. Jadi
Dalam Injil yang lain itu disebutkan bahwa ada anak yang membawa roti. Jadi ini sebetulnya yaitu jadi daripada umatnya yang juga kebetulan ya punya. Mereka dengan ikhlas memberikan apa yang mereka punya kembali lagi untuk pelayanan yang benar. Bukan untuk hidup mewah pelayannya. Ya. Jadi Yesus mengembalikan lagi roti yang Yesus terima dari umatnya itu, dari pengikutnya, diberikan langsung kepada umat-umat semua yang hadir. Jadi Yesus tidak mengambil untung. Yesus menggunakan semuanya itu untuk kepentingan umum, untuk dirinya sendiri. Bahkan dia tidak memikirkan kan. Kadang mereka, Yesus dan murid-muridnya lupa makan, gak sempat makan. Akhirnya dia harus menyendiri ke bukit. Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari muridnya yang menerimanya juga dari para orang-orang yang mengikutinya. Lalu Yesus mengucap syukur. Nah, setelah kita menerima hal-hal yang kecil, jangan kita mengeluh, cuma segini, kok cuma segini, rezeki hari ini cuma segini, kurang. Nah, kita jatuh dalam godaan, dalam pencobaan tidak bersyukur. Jadi sekecil apapun itu pemberian, itu adalah pemberian dari Tuhan, dari sumbernya kehidupan. Terimalah dengan rasa syukur, ucapkan syukur, terima kasih dengan ikhlas. Lalu kita gunakan dengan semestinya, dengan maksimal untuk kepentingan yang lebih besar, untuk menghasilkan buah-buah lagi yang lebih besar. Yesus dengan kuasanya memecah-mecahkan roti. Lalu disinilah terjadi mukjizat. Karena Yesus sendirilah sumbernya mukjizat itu, yang memiliki kuasa. Jadi roti-roti itu lalu diberikan kepada murid untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Yaitu karena rezeki dari Tuhan tuh membuat kita kenyang, ya, membuat kita kenyang, membuat kita puas. Meskipun sedikit, itu membuat kenyang, membuat puas, karena disyukuri. Kita tidak mencari burung yang masih di atas pohon, burung yang di tangan kita lepas, akhirnya tidak makan sama sekali. Seperti biasa, orang itu kalau makan pasti ada sisa-sisa, potongan-potongan roti yang sisa. Nih, Yesus tidak mau itu terbuang-buang ya. Jadi kalau makan sepiring, bahkan 1 butir nasi pun harus habis. 1 butir nasi kalau dikumpulkan ada 5.000 orang itu tadi, dikali ada perempuan dan anak-anak, bisa 20.000 butir. Itu sudah jadi mungkin 1 piring nasi. Jadi 1 butir pun jangan disia-siakan ya, harus kita makan, karena itu rezeki dari Tuhan. Habiskan sampai habis. Kalau tidak habis dikumpulkan, seperti Tuhan Yesus ini menyuruh untuk mengumpulkan. Kumpulkan, nanti kan hasil kumpulannya itu kan masih bisa dimanfaatkan orang. Jadi jangan dibuang sia-sia. Rezeki dari Tuhan kita syukuri, kita terima kasihi, kita rawat, kita sayangi, kita gunakan untuk kepentingan Tuhan juga. Sekian pembahasan satu perikop pada hari ini. Jika saudara, teman-teman, rekan-rekan memiliki pencerahan, mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, bisa di-sharingkan di kolom komentar dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.